memang mengalami penurunan, tapi hampir semua negara itu mengalami penurunan industri manufaktur. Berbicara mengenai fresh graduate atau lulusan dari universitas maupun sekolah tinggi lainnya, saat ini memang tidak lepas dari banyak masalah maupun tantangan yang dihadapi. Masalah yang paling mendasar dihadapi para fresh graduate adalah keterbatasan soft skill atau kemampuan diri yang bisa menjadi nilai plus bagi perusahaan yang menjadi calon tempatnya bekerja. Dari data yang dikeluarkan BPS, tahun 2024 ini tercatat 1,5 juta fresh graduate dari berbagai perguruan tinggi. Ditinjau dari hukum pasar antara supply and demand, jumlah 1,5 juta ini tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Kita tahu juga bahwa selepas pandemi corona atau COVID-19, banyak perusahaan yang masih belum pulih, sehingga memaksa mereka untuk membatasi jumlah lowongan pekerjaan. Imbasnya tentu akan mempengaruhi ekonomi Indonesia secara makro maupun ekonomi perseorangan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kita juga harus tahu, di era sekarang fresh graduate adalah fresh market, yang mana sering terjadi kelulusan tidak menjamin mendapatkan pekerjaan. Bahkan beberapa lulusan yang mendapatkan pekerjaan namun gajinya menggunakan standar fresh graduate yang jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan. Keadaan ini tentu tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga sudah pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih mengerti dan memahami posisi fresh graduate dalam ekonomi Indonesia, kita perlu melihatnya dari berbagai perspektif. Dan inilah ruang sebelah. Di sini tentu kalian sudah mengerti apa itu fresh graduate. Kalian yang baru saja lulus dari perguruan tinggi, baik sarjana ataupun diploma, serta belum memiliki pengalaman kerja, maka kalian termasuk dalam golongan fresh graduate. Jumlah fresh graduate di Indonesia setiap tahun selalu mengalami peningkatan dan ini menjadi berita baik karena semakin dekatnya serta mudahnya masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan. Dari data yang terhimpun, jumlah fresh graduate di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2024 terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Di tahun 2015 saja, jumlah fresh graduate hanya sekitar 700.000 orang, sedangkan di tahun 2024 ini, fresh graduate diprediksi akan mencapai 1,9 juta orang. Mencermati data tersebut, terjadinya peningkatan jumlah fresh graduate dari tahun ke tahun menunjukkan semakin tingginya kesadaran orang-orang yang menyelesaikan studinya sesuai jenjang masing-masing. Harapannya tentu dengan lulus sebagai penyandang gelar diploma atau sarjana, maka akan memiliki peluang yang terbuka untuk mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, fakta peningkatan jumlah fresh graduate juga dipengaruhi dari bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia. Fresh graduate juga menjadi harapan bagi munculnya generasi baru yang siap untuk bekerja. BPS sendiri menggolongkan fresh graduate di tahun 2024 ini didominasi oleh kelulusan sarjana dengan jumlah sekitar 70%. Ini artinya tingkat pendidikan para fresh graduate akan dapat memenuhi posisi yang lebih mapan di jenjang karirnya. Beberapa universitas juga telah menyesuaikan kurikulum mereka berdasarkan kebutuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga pada dasarnya, kita juga bisa menganalogikan bahwa fresh graduate adalah fresh market. Selama 20 tahun terakhir, fresh graduate di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang terus berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebijakan pendidikan. Adanya ketimpangan antara keterampilan yang dimiliki dan tuntutan pasar kerja menjadi salah satu masalah bagi banyak fresh graduate. Mereka dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan yang terus berkembang. Soft skill adalah keterampilan non-teknis yang seharusnya dimiliki oleh setiap fresh graduate. Keterampilan ini dapat meliputi banyak hal yang dapat diterapkan untuk semua profesi, termasuk pemikiran kritis, attitude, pemecahan masalah, public speaking, dan penguasaan teknologi terkini. Masalah lain yang muncul yakni minimnya pengalaman kerja bagi para fresh graduate. Banyak perusahaan yang menginginkan kandidat calon pelamar dengan pengalaman kerja. Sementara, dari tahun ke tahun, mayoritas fresh graduate tidak memiliki pengalaman kerja karena mereka baru memulai karirnya setelah lulus. Permasalahan selanjutnya yang menjadi tembok paling besar bagi para fresh graduate adalah tidak adanya networking atau koneksi dengan para profesional.
Banyak fresh graduate tidak memiliki jaringan profesional yang kuat untuk membantu mereka memulai karir. Padahal, akses terhadap informasi di era modernisasi saat ini sangat terbuka, namun hanya sebagian kecil yang bisa memanfaatkannya. Dari sudut pandang seorang fresh graduate, kita beralih untuk menyoroti permasalahan sistem antara suplai fresh graduate yang sangat besar, namun tidak diimbangi oleh demand maupun ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini tentu sebuah anomali besar. Bagaimana dari sistem yang bekerja di kalangan bawah untuk terus mencetak tenaga kerja berpendidikan tinggi, tetapi berbanding terbalik dengan sistem yang telah terbentuk dari atas. Kurangnya lapangan pekerjaan untuk menampung kaum terdidik ini sudah menjadi permasalahan yang tidak tertuntaskan. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang salah? Apakah kita sebagai fresh graduate atau sistem yang sudah terbentuk dari waktu yang lama tanpa ada solusi? Apa yang terjadi jika permasalahan semakin banyaknya kaum terpelajar yang tidak mendapatkan kesempatan kerja? Kita kembali lagi pada tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 menjadi momok bagi perekonomian di seluruh dunia. Indonesia misalnya, COVID-19 menyebabkan Indonesia terpaksa melakukan lockdown pada 31 Maret 2020. Presiden Indonesia saat itu menandatangani peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respon terhadap COVID-19 di Indonesia. Hal ini berdampak besar terhadap produktivitas sektor ekonomi, tidak terkecuali para fresh graduate yang saat itu dijuluki lulusan COVID-19. Akibat kejadian lockdown ini, banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja atau lebih parahnya justru melakukan PHK secara besar-besaran. Tentu saja fresh graduate menjadi korban dari sekian banyak tenaga kerja yang di PHK. Fresh graduate justru belum merasakan bekerja, ditambah sulitnya mencari pekerjaan. Meskipun ekonomi saat ini berangsur-angsur membaik, namun belum sepenuhnya pulih, terlebih lagi ketersediaan lapangan kerja. Sebagai fresh graduate, dengan permasalahannya yang sedang dihadapi, kita perlu berkaca kepada diri sendiri dan meninjau dinamika ekonomi baik global maupun di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengimprove diri sebagai fresh graduate. Pertama, yaitu soft skill atau keterampilan. Secara umum, soft skill bisa diasah seperti attitude, di mana kita perlu menumbuhkan sikap dan attitude yang baik sesuai dengan kebutuhan bidang kerja yang akan kita tuju. Kemudian ada pemikiran kritis, yang apabila kita dapat mencari celah dari setiap sudut pandang kejadian, dapat menjadi nilai tambah kita sebagai fresh graduate. Selanjutnya, pemecahan masalah. Hal ini akan membawa kita menjadi orang yang dibutuhkan dengan kemampuan yang fokus pada pencarian solusi yang tepat sasaran. Kemampuan public speaking. Ini adalah hal yang tidak kalah penting karena melalui pembawaan bicara kita yang baik, kita akan dapat menarik atensi orang lain serta mampu mempengaruhi pikiran mereka untuk berbuat seperti apa yang kita inginkan. Yang terakhir dari soft skill ini tentu saja penguasaan teknologi. Karena kita saat ini sedang hidup dalam era pesatnya perkembangan teknologi, sehingga dengan kemampuan kita menguasai teknologi, kita mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pada bidang teknologi tertentu. Kedua, minimnya pengalaman kerja menjadi momok yang besar bagi para fresh graduate karena tidak adanya kesempatan kerja setelah lulus. Kondisi ini belum menemukan solusi yang tepat karena mayoritas kaum terdidik hanya fokus pada nilai akademis dan hanya sebagian kurikulum yang memberikan kesempatan magang. Tentu fresh graduate akan bingung jika dihadapkan pada perusahaan yang memberikan syarat kerja bagi calon pelamar. Ketiga, hambatan fresh graduate dalam membangun koneksi atau networking profesional yang bisa memberikan pilihan dalam mencari pekerjaan. Sebenarnya, para fresh graduate bisa memanfaatkan internet untuk memperluas jaringan dan pengetahuan tentang lowongan pekerjaan yang tersedia. Di sisi lain, networking atau koneksi juga dapat memberikan ilmu atau pengalaman kepada fresh graduate tentang gambaran maupun suasana kerja yang bisa dilalui. So, bagaimana kalian yang saat ini termasuk sebagai fresh graduate memandang hal ini dalam berbagai perspektif permasalahan yang ada?
Tentunya ruang sebelah telah memberikan perspektif berbeda dan cara pandang yang lain kepada teman-teman fresh graduate dalam menghadapi dinamika sulitnya mencari pekerjaan. Semoga semua perspektif ini bermanfaat dan teman-teman fresh graduate dapat kembali termotivasi dalam meningkatkan kualitas individu serta mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.